Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Leiliana Firdausi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini berisi sinopsis mengenai film Assalamualaikum Beijing. Baik, silakan simak cerita berikut ini. Di awal film, kita dilihatkan wanita yang akan menggelar pernikahannya. Wanita itu bernama Asma. Asma tidak akan melanjutkan pernikahannya karena calon suaminya menghamili wanita lain. Setelah kejadian itu, Asma pergi ke Cina dan tinggal di Beijing bersama sahabatnya. Asma mendengarkan arti yang diperdebatkan dengan sahabat dan suaminya. Asma langsung senyum-senyum malu. Asma tinggal dekat dengan rumah sahabatnya. Mereka pun kembali pulang setelah mengantar Asma ke tempat tinggal barunya. Hari pertama, Asma masuk ke tempat kerja barunya. Judul yang pertama kali dibuat Asma adalah Assalamualaikum Beijing. Asma pun mulai berkeliling-keliling Beijing. Ketika Asma menaiki bis untuk yang pertama kali, dia kebingungan dan takut nyasar. Asma menelpon sahabatnya, namun tidak ada jawaban. Ketika dia bertanya dengan salah satu penumpang bis, penumpang itu juga tidak tahu. Dari belakang tempat duduk Asma, ada yang memberitahu alamat yang Asma cari. Ternyata bis yang Asma naiki belum melewatinya. Mereka berdua berkenalan. Pria itu bernama Chang Wan. Sebelum turun dari bis, Chang Wan memberi buku untuk Asma. Asma melihat foto-foto yang diambil tadi. Ternyata Asma sangat nyaman berada di Beijing. Satu harian, Sekar membawa Asma berkeliling-keliling Beijing. Namun ketika mereka menaiki bis, Chang Wan memanggil-manggil Asma. Namun Asma tidak melihatnya. Sekar melihatnya merasa kesenangan yang Asma pun diterima baik oleh bosnya. Asma yang melihat email dari mantannya itu pun merasa tidak suka. Kali ini Asma pergi didampingi oleh guide. Asma pergi ke Green Wall atau tembok Cina. Setelah dia sampai ke tempat itu, Asma yang sedang memfoto, dia seperti melihat Chang Wan. Namun ketika Asma mengejar pria itu ternyata bukan. Setelah Asma pulang ke rumah, dia melihat kembali buku yang diberikan Chang Wan kepadanya. Paginya, Asma terus berkeliling-keliling Beijing, masih didampingi oleh guide itu. Pas waktu mencari tahu tentang agama Islam di Cina, ternyata Islam adalah agama resmi di Cina. Hari-hari Asma menulis tentang semua kisah yang diketahui di Beijing. Ketika Asma sedang berjalan sendirian, Asma merasa kalau kepalanya sangat sakit. Bahkan Asma menjatuhkan bukunya karena menahan sakit di kepalanya. Ketika dia sudah pulang dan berada di rumah Sekar, Asma kembali merasakan sakit kepala. Namun Asma tidak mau diajak berobat dengan Sekar dan menganggap sakit kepalanya hanya sakit biasa. Keesokan harinya, Asma meneruskan pekerjaannya. Kali ini yang menemani Asma sebagai guide adalah Chang Wan, karena guide yang sebelumnya sedang menemani ibunya yang sakit. Mereka mendatangi masjid yang ada di Cina. Mereka juga melihat menara yang menentukan jatuhnya bulan Ramadan. Bukan itu saja, Chang Wan juga memberitahu jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Ketika Asma mengajak masuk ke dalam masjid, Chang Wan tidak bisa masuk karena dia bukan seorang muslim. Setelah Asma selesai sholat, dia masuk ke dalam toko yang menjual peralatan sholat. Asma memberikan peci untuk Chang Wan, namun Chang Wan bukanlah seorang muslim. Asma menyuruhnya untuk menyimpan dan mencobanya dahulu. Asma juga menjelaskan bahwa wanita muslim tidak boleh berjabat tangan dengan seorang pria yang belum muhrim. Dan Asma juga menjelaskan kalau mahram adalah pria yang tidak boleh kita nikahi. Setelah itu, Chang Wan menceritakan kisah hidupnya. Dia bukan orang yang kaya dan sangat sederhana. Chang Wan selalu memanggil Asma dengan sebutan Asima. Dan Chang Wan juga mau mengajak Asma melihat patung Asima. Minggu depan, Chang Wan berencana mengajak Asma untuk melihat patung Asima di Yunan. Asma menceritakan semuanya dengan Sekar. Lagi-lagi, Asma merasa sakit kepala yang seperti kemarin. Sekar yang suara ketokan pintu mengira itu suaminya.
Namun, karena Sekar sedang membuat minum, Asma yang disuruhnya untuk membuka pintu. Ternyata pria yang datang bukanlah suami Sekar, namun mantan kekasih Asma, yaitu Dewa. Seorang ketidak suka melihat Dewa langsung melarang Asma untuk bertemu dengan Dewa. Namun Asma menjelaskan ke Sekar kalau masalahnya harus diselesaikan. Asma yang tahu posisi Dewa sekarang kalau sudah menikah dan mempunyai anak berkata, kalau dia tidak mau bersama lagi dengan Dewa. Asma langsung pergi meninggalkan Dewa. Paginya di kantor, ada yang mengirim bunga untuk Asma. Asma yang sudah tahu kalau bunga itu dari mana, menyuruh Sekar untuk membuangnya atau memberikan bunga itu kepada bos kerjanya, yaitu Pak Ridwan. Asma langsung pergi meninggalkan Sekar. Kembali bertemu lagi dengan Chang Wan. Ternyata Chang Wan sudah membeli tiket mereka berdua untuk pergi melihat patung Asma. Asma yang sangat tahu tenang. Tiba-tiba ada mobil yang menghampiri mereka berdua. Ternyata itu mobil Dewa yang memaksa Asma untuk mengantarnya. Asma pun langsung mengajak Chang Wan untuk pergi meninggalkan Dewa. Chang Wan yang tidak tahu kalau Dewa itu siapa, malah meminta tolong untuk mengantar mereka berdua ke suatu tempat. Di mobil, Chang Wan dan Dewa saling berkenalan. Setelah itu, Dewa juga menghidupkan lagu yang dulu mereka sering dengarkan. Asma yang tidak suka langsung memakai Walkman untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dewa. Setelah sampai di tempat itu, terlihat banyak orang yang menari-nari. Mereka pergi ke kuil bumi dan langit. Kalau bumi diwakili bangunan persegi 4, kalau langit diwakili dengan lingkaran. Ketika Chang Won sedang menjelaskan perbedaan itu, Dewa yang tidak suka langsung memotong percakapan Asma dan Chang Wan. Dewa mengatakan kalau agama yang dimiliki Chang Wan apa. Asma tidak suka dengan perkataan Dewa, langsung mengajak Chang Wan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka sedang makan, lagi-lagi Dewa seperti takut memakan makanan itu. Padahal sudah terlihat kalau restoran yang mereka datangi sudah memiliki label halal. Dewa yang tidak suka melihat Chang Wan menyuruh memesankan makanan yang lain. Chang Wan pun langsung pergi memesankannya. Lagi-lagi Dewa tidak mengerti dengan posisinya sekarang. Dia memaksa Asma untuk bersamanya. Chang Wan yang melihat seperti ada perdebatan di antara Dewa dan Asma hanya melihat dari pintu restoran itu saja. Asma yang semakin tidak suka dengan semua perkataan Dewa mengatakan kalau dia tidak. Keesokan harinya, Asma di kantor. Asma merasa kalau kepalanya sangat pusing. Sekar membawakan bunga untuk Asma. Ternyata bunga itu dari Dewa. Asma semakin sakit kepala yang sangat luar biasa. Dia pun tidak bisa menahan rasa sakit itu dan langsung pingsan. Sekar dan suaminya langsung membawa Asma ke rumah sakit. Asma yang tahu dia memiliki sakit yang lumayan parah mengatakan kalau dia ingin pulang ke Indonesia dan ingin dirawat di sana. Chang Wan yang tidak tahu dengan keadaan Asma sekarang menjemput Asma di tempat kerja karena mereka berdua akan pergi melihat patung Asma. Sekar keluar menemui Chang Wan, memberikan surat yang dititipkan oleh Asma. Dalam surat itu, Asma memohon maaf kepada Chang Wan untuk pergi ke Yunan bersama melihat patung Asma. Chang Wan terlihat kecewa karena dia tidak jadi mengajak orang yang spesial untuk pergi ke sana. Di balik kekecewaan Chang Wan, dia berteriak sekuat-kuatnya sambil memanggil nama Asma. Asma mengalami stroke dan lumpuh. Ternyata sakit yang Asma derita adalah pengaliran darah yang tidak normal. Sakitnya juga tidak bisa diobati, bahkan bisa mengalami kebutaan dan mustahil untuk mengandung. Untuk berjalan saja, Asma sudah tidak kuat. Chang Wan selalu mengirim email kepada Asma dan juga selalu memberitahu tentang apa yang dilakukannya. Chang Wan juga mengatakan kalau dia mempunyai banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan Asma. Imam besar yang ada di Cina menjelaskan kepada Chang Wan tentang pertanyaannya. Imam itu mengenalkan Chang Wan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Contohnya Musafir Umair, yang Chang Wan semakin banyak mengetahui tentang Allah. Chang Wan semakin banyak mengetahui tentang ajaran Islam. Asma yang semakin sulit berbicara menceritakan isi buku yang diberikan oleh Chang Wan.
kepada anak-anak yang ada di rumah sakit tempat dia dirawat. Ketika Asma membacanya, dia terbayang dengan Chang Wan ketika di Beijing. Setelah dia selesai bercerita, seorang wanita penasaran dengan isi cerita di dalamnya meminjam buku itu kepada Asma untuk melihatnya. Ketika ibu itu melihat, ibu itu juga membaca tulisan yang dibuat oleh Chang Wan kemarin. Ternyata arti tulisan yang ditulis oleh Chang Wan adalah "Kamu adalah asimaku selamanya". Asma sangat sedih ketika mengetahui arti itu. Chang Wan yang tadi sudah banyak mengetahui tentang ajaran Islam memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sekar tiba sendiri di Indonesia, membuat Asma senang dan bersemangat untuk terus berjalan. Sekar juga membawa titipan Chang Wan, yaitu foto Asima, dan menuliskan sesuatu di foto itu, yang artinya, "Aku rindu kamu setiap hari". Asma terlihat tidak senang. Asma pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Asma menyuruh Sekar untuk membaca novelnya. Sekar sangat sedih dengan isi cerita yang dibuat oleh Asma, sampai-sampai mengejutkan ibunya Asma. Setelah itu, ada seorang wanita yang datang ke rumah Asma. Wanita itu adalah istri Dewa. Istrinya bercerita kalau dia dipaksa untuk menandatangani surat cerai karena Dewa selama ini seperti tidak menganggapnya ada. Diam-diam Sekar membalas email yang masuk dari Chang Wan. Asma juga menceritakan semua yang dideritanya, dan Asma berkata kalau dia tidak akan merebut Dewa dari wanita itu. Chang Wan terlihat senang saat email yang dikirimnya dibalas oleh Asma, walaupun sebenarnya yang membalasnya adalah Sekar. Dewa yang sangat egois tetap memaksa istrinya untuk menandatangani surat cerai mereka. Istri Dewa menceritakan semua tentang Asma, membuat mereka berdua menjadi ribut. Asma di make upin oleh Sekar seperti ingin mempertemukan Asma dengan seseorang. Terus mengucek-ngucek matanya. Sekar mengira mata Asma kemasukan bedak. Ibu Asma yang melihat kedatangan suami Sekar langsung memanggil Sekar untuk menjumpai suaminya. Tiba-tiba, Asma tidak bisa melihat apapun. Pandangannya sangat gelap sampai Asma bersandar di lemari buku dan menjatuhkan beberapa barang-barangnya. Sekar sangat terkejut ketika dia masuk. Saat mendengar Asma tidak bisa melihat. Namun ketika Sekar dan suaminya ingin membawa Asma ke rumah sakit, Asma bertanya kepada Sekar kalau Ridwan datang ke Indonesia dengan siapa. Sekar pun meminta maaf kepada Asma bahwa dia sering membalas chat Chang Wan diam-diam dan menyuruhnya untuk datang ke Indonesia. Ibu Asma sangat sedih saat dia mengetahui kalau mata Asma kena serangan dan tidak bisa melihat. Asma langsung jatuh pingsan dan koma dalam beberapa hari. Dewa yang melihat keseriusan Chang Wan akhirnya mundur dan berkata kepada Chang Wan untuk menjaga Asma. Chang Wan sangat sedih melihat kondisi Asimanya. Chang Wan yang melihat ibunya Asma sedang duduk sendirian, dia langsung meminta restu kepada ibunya Asma dan berkata akan menerima semua kekurangan Asma. Chang Wan kembali menceritakan buku yang kemarin diberikannya kepada Asma. Asma pun tersadar dan tidak bisa berbicara. Chang Wan yang sudah selesai sholat sangat bahagia melihat Asma tersadar. Namun setelah koma itu, Asma tidak bisa berbicara lagi. Asma takut mengecewakan Chang Wan. Ketika dia menulis bacaan di sebuah kertas, Chang Wan mengambil dan membacanya. Chang Wan meyakinkan Asma, membuat Asma menangis dengan semua jawaban Chang Wan. Chang Wan pun melamar Asma dan Sekar ikut menangis bahagia melihat sahabatnya itu. Pernikahan Asma dan Chang Wan pun berjalan lancar. Chang Wan membawa Asma ke Cina. Ternyata Asma sudah pernah bertemu dengan Paman Chang Wan sebelumnya. Paman Chang Wan adalah tabib yang terkenal di Cina. Asma diberi obat dengan Paman Chang Wan 3 kali sehari agar penyumbatan darahnya berkurang.
Asma semakin bersemangat menulis. Semakin hari, Asma semakin kelihatan sehat. Changwon menepati janjinya untuk selalu menjaga Asma. Dewa dan istrinya juga tidak jadi mengakhiri hubungan mereka. Changwon terlihat mengajak Asma pergi melihat patung Asima yang pernah dijanjikannya. Mereka mengungkapkan isi hati mereka berdua di hadapan batu Asima. Mereka menari-nari. Atas izin Allah, Asma yang divonis tidak bisa hamil. Akhirnya Asma hamil mengandung anak mereka. Itulah akhir dari cerita Assalamualaikum Beijing, bahwa kesempurnaan tidak menjadi kunci kebahagiaan. Standar kompetensi meliputi 1. Memahami makna dalam film Assalamualaikum Beijing. Yang kedua, menerapkan toleransi antar agama yang berbeda. 3. Memahami dan mengamalkan sikap yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap cobaan hidup. Yang keempat, memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi dan begitu juga sebaliknya. Dan yang kelima, memahami bahwa belajar mengenai agama Islam bisa di mana saja.